Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Militania. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita, organ internal dan eksternal dengan NIM P27904124010 untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar. Di sini saya akan membahas tentang organ reproduksi eksternal dan internal pada wanita. Nah, organ eksternalnya itu yang pertama ada mons pubis. Jadi, mons pubis itu adalah jaringan lemak subskutan berbentuk bulat yang lunak dan merupakan jaringan ikat. Nah, ini itu fungsinya itu berperan dalam sensualitas dan melindungi simfilis pubis selama hubungan seksual. Nah, yang kedua itu ada labia mayor. Nah, labia mayor ini yaitu dua lipatan kulit panjang melengkung dan menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Jadi ini tuh fungsinya untuk melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina, itu lubang vagina. Nah, selanjutnya itu adalah labia minor. Nah, labia minor ini terletak di antara dua buah labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan juga tidak berambut dan memanjang ke arah bawah, menyatu dengan klitoris dan menyatu dengan forceps. Nah, ini tuh kayak pelindung labia mayor. Selanjutnya yaitu klitoris. Nah, klitoris ini yaitu ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya dengan serep sensorik. Jadi fungsi dari klitoris ini yaitu pemberi rangsangan pada wanita. Nah, selanjutnya itu vestibulum, yaitu berbentuk lonjong terletak antara labia minora, klitoris, dan forceps. Nah, vestibulum ini fungsi utamanya yaitu mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina. Nah, ini tuh untuk mendeteksi gerakan dan percepatan tubuh. Selanjutnya yaitu himen. Nah, ini itu fungsinya sebagai selaput atau lapisan untuk melindungi bukan vagina dan area sekitarnya selama masa pertumbuhan wanita. Selanjutnya yaitu perineum. Nah, ini tuh berfungsi menopang otot dasar panggul yang menahan organ seperti kandung kemih, usus besar, dan organ reproduksi. Selanjutnya yaitu organ internal dari sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama itu ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi sebagai alat reproduksi wanita dan menjadi jalan masuk sperma menuju rahim. Nah, selain itu, ini juga berfungsi sebagai tempat keluarnya darah ketika sedang menstruasi dan jalan lahir bayi ke dunia. Nah, selanjutnya yaitu uterus. Jadi, uterus itu berfungsi sebagai tempat janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan. Nah, uterus ini berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng. Nah, ini tuh panjangnya 7-7,5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebalnya 2,5 cm. Selanjutnya yaitu tuba falopi. Nah, ini tuh bertugas sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi menuju rahim. Nah, tuba falopi juga memungkinkan sperma mencapai sel telur dan mengangkat sel telur yang telah dibuahi ke rahim. Selanjutnya yaitu ovarium. Nah, fungsi utama dari ovarium adalah sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pembuahan. Nah, ovarium juga menyimpan dan melepaskan sel telur setiap siklus untuk pembuahan. Ya, saya akan membahas tentang sistem reproduksi eksternal dan internal pada pria. Jadi yang pertama itu ada penis. Nah, fungsi utama dari penis yaitu mengeluarkan air mani, sperma, serta urin. Selanjutnya yaitu ada skrotum. Nah, fungsi utama dari skrotum yang utama adalah melindungi testis yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Nah, ini itu melindungi atau membungkus semua organ reproduksi yang ada di dalam beserta komponen lainnya. Selanjutnya adalah sistem reproduksi internal dari pria. Yang pertama itu ada testis. Nah, testis ini itu fungsinya membentuk gamet-gamet baru yaitu spermatozoa. Lalu ada menghasilkan hormon testosteron. Nah, ini itu dilakukan oleh sel interstitial. Selanjutnya yaitu epididymis. Nah, berfungsi sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Nah, semen terdiri dari sekret epididymis, vesikula, dan prostat serta mengandung spermatozoa.
Nah, selanjutnya yaitu ductus ejaculatori. Nah, fungsi dari ductus ejaculatorius yaitu mengeluarkan air mani yang berisi sperma yang telah matang menuju uretra pada saat ejakulasi. Selanjutnya yaitu vesikula seminalis. Nah, ini itu berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan cairan yang nantinya akan menjadi air mani. Selanjutnya yaitu kelenjar prostat. Nah, fungsi dari kelenjar prostat adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Selanjutnya yaitu kelenjar bulbouretralis, yaitu berfungsi untuk mengekskresikan cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Nah, sekresinya itu bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Selanjutnya yaitu uretra. Nah, secara umum fungsi uretra pada reproduksi pria adalah untuk memungkinkan keluarnya urin dan air mani.